Halo, selamat datang di Nidalab, bekerja sama dengan Rumah Sakit Cepat Waras. Belum lama ini di rumah mertua saya sedang ada dilema. Di sana lagi butuh banget seorang pembantu, tapi khawatir nih, amit-amit dapat pembantunya yang OTG, dan nggak sengaja malah nyebarin virus ke orang rumah. Apalagi di rumah mertua saya itu ada anggota keluarga yang sudah berumur dan juga punya faktor komorbid. Jadi kalau seandainya sampai kena COVID, itu kemungkinan gejalanya bakalan jadi parah. Mau di screening pakai rapid test, kita semua nggak tenang. Karena meskipun hasilnya negatif, itu nggak menjamin 100% si pembantu bebas dari COVID. Kalau mau di swab test, mertua saya keberatan sama biayanya. Karena kan mertua saya belum tentu bakalan cocok sama pembantunya. Dan juga belum tentu juga pembantunya bakalan betah kerja di sana. Jadi gimana? Ya udah deh, saya coba konsultasi lah sama Dokter Aldo. Karena saya tahu dia waktu itu baru saja hire pembantu baru untuk kerja di rumahnya. Jadi apa sarannya Dokter Aldo? Langsung saja kita simak yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aldo di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras, tentunya hanya di channel Nidalab. Pada video kali ini saya mau membahas tips bagaimana men-screening calon asisten rumah tangga. Begitu dia datang dan sampai nanti dia bekerja, mudah-mudahan bebas dari COVID ya. Ini saya akan sharing pengalaman pribadi saya ketika saya melakukan asisten rumah tangga saya yang baru setelah saya ditinggal sama yang sebelumnya. Nah, langsung aja ketika dia datang, saya periksa standar dulu nih. Saya periksa darah lengkap ya untuk melihat apakah dia ada infeksi secara umum, nggak cuma COVID aja. Terus saya ronsen paru-parunya untuk melihat apakah sebelum ini dia pernah punya riwayat sakit paru-paru, TBC atau apa gitu ya. Plus saya ceknya rapid. Buat apa? Untuk tahu selama dia di kampung, apakah sudah pernah terinfeksi COVID. Setelah itu, saya isolasi dia. Isolasi di kamar yang terpisah dan tidak boleh masuk ke area ruang keluarga segala macam. Dan selama di rumah saya, kalau di luar kamar harus selalu pakai masker. Isolasinya selama berapa hari dok? Selama 5 hari. Ketika 5 hari, saya periksanya 2, swab test sama rapid ulang. Tujuannya apa nih? Kalau misalnya dia kena virusnya itu di perjalanan. Nah, jadi misalnya dari kampung halamannya menuju ke rumah teman-teman, dia baru terinfeksi nih. Misalnya ada yang nggak protokol kesehatan dengan baik, OTG atau apa di mobilnya, di angkotnya atau apalah. Terus dia baru kena. Nah, itu kan berarti terinfeksi hari 0 tuh ya. Nah, kita udah isolasi 5 hari nih. Nah, andai kata terinfeksi, udah mulai tinggi tuh kadar RNA virusnya. Nah, jadinya itu timing yang tepat untuk kita lakukan pemeriksaan swab test. Swab test. Kenapa di rapid ulang lagi? Ya siapa tahu baru kena sama si COVID-nya seminggu atau 2 minggu. Pas dia baru datang kan mungkin belum lama tuh, jadi belum terbentuk juga kekebalannya. Jadi ini sebenarnya teknik ngakal-ngakalin aja berdasarkan timing perjalanan deteksi diagnostik untuk kapan kita tepatnya cek PCR atau kapan kita ceknya rapid. Jadi di pertama, saya ulang lagi ya rangkumannya ya. Di pertama saya cek darah lengkap, ronsen paru-paru sama rapid untuk mengetahui riwayat dulu mulai dari kecil sampai terakhir dia di kampung itu pernah ada infeksi paru-paru, TBC atau apa, atau dan juga apakah pernah terinfeksi COVID di kampung halamannya. Lalu setelah saya isolasi 5 hari, barulah saya lakukan swab test. Karena saya mau mendeteksi ini, yang dari timing terakhir, ya, yang di perjalanan tuh ada infeksi baru nggak? Ya, kalau ada infeksi baru, tentunya akan kelihatan setelah dia 5 hari. Nah, makanya setelah 5 hari di isolasi, saya swab test, plus saya rapid test ulang. Amit-amit rapid test yang pertama itu false negatif. False negatif itu maksudnya apa? Mestinya positif, tapi ternyata tidak terdeteksi. Kalau misalnya hasilnya semua aman, mulai dari pemeriksaan pertama sampai yang terakhir semua negatif-negatif aja, ya silakan. Paling berarti butuh waktu sekitar berapa? Seminggu tuh. Ya, jadi cukup seminggu, tidak usah sampai isolasi 14 hari, si calon asisten rumah tangga saya sudah bisa bekerja. Nah, gitu. Tapi tentunya bekerja di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau masuk ke ruang keluarga dia pakai masker segala macam. Nah, sekarang saya ambil contoh ekstrim. Ya, mungkin nanti pasti akan ada yang komentar, ya dokter mungkin punya sarananya, punya biayanya gitu ya untuk periksa macam-macam ini itu. Terus mungkin ngerti juga mesti periksa yang mana. Kalau misalnya saya bingung deh, plus nggak punya dananya gimana? Yang penting yakinkan calon pekerjanya atau asisten rumah tangganya itu tanpa gejala. Ketika dia datang, anggap dia OTG. Langsung pakai protokol kesehatan ya ketika masuk rumah dan langsung isolasi di kamar. Terserah deh supaya nggak bosan gimana, TV mungkin kalau ada yang punya TV yang nggak kepake atau gimana atau cara lain ya, intinya dia harus mau nih ya dari awal tuh harus dijelasin kalau nanti ketika Anda datang Anda kan diisolasi.
itu juga poin ya, harus dibuat kesepakatan di awal ya, dikasih tahu dia bakal diperiksa apa aja atau dia mungkin harus diisolasi berapa lama, itu harus jelas di depan, jadi supaya jangan ngeluh di belakang gitu. Itu yang saya lakukan juga. Nah kalau misalnya nggak punya dana apa-apa, ya udah langsung isolasi saja. Kalau OTG nih, calon asisten rumah tangganya, isolasi berapa lama? 10 hari cukup. Andai kata dia terinfeksi tapi selama tidak ada gejala dan tidak bisa ada dana untuk periksa macam-macam, selama 10 hari kalau misalnya nggak ada gejala terus, udah anggap dia aman. Andai kata sudah terinfeksi pun setelah 10 hari dari penelitian, kalau OTG dia semestinya sudah tidak menularkan. Ini prinsip yang terbaru di kesepakatan seluruh dunia. Jadi setelah 10 hari isolasi dia bisa bekerja. Nah, amit-amit dalam waktu nunggu 10 hari itu tiba-tiba ada gejala nih ya kalau punya dana baiknya dicek. Tapi kalau nggak punya, pilihannya dua, tergantung teman-teman. Kalau misalnya langsung nggak serak, ya mungkin ya kasih ongkos buat balik aja. ya tanda kutip dipecat gitu misalnya ya. Atau kalau misalnya kira-kira tetap mau pakai nih, ya udah 10 hari ditambah minimal 3 hari bebas gejala kalau gejalanya ringan. Tapi kalau misalnya gejalanya sedang atau misalnya tiba-tiba di hari kesekian batuk-batuk hebat sampai kelihatan dia ngeluh sesek gitu ya, kasih tahu, waduh, ya bawa ke rumah sakit deh, rumah sakit rujukan COVID supaya bisa dites dan dirawat. Itu saran saya. Jadi kalau misalnya nggak punya dana untuk ngetes, selama dia statusnya OTG, kita anggap aja OTG ya. Kalau OTG cukup isolasi 10 hari, habis itu bisa kerja, selesai isolasi. Tapi kalau misalnya selama dalam 10 hari tiba-tiba ada gejala, tapi gejalanya hanya ringan atau sedang, dan tidak perlu dirawat, kasih obat-obatan, vitamin segala macam. Ya kalau mau konsultasi dokter dulu boleh untuk minta obat, tapi kalau nggak punya dana untuk periksa, ya udah isolasi 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Jadi di hari ke-14 setelah 2 minggu dia boleh bekerja. Nah, kalau misalnya muncul gejala selama isolasi dan gejalanya berat sampai sesak napas, bawa rawat Pak. Jangan naruh orang gejala berat di rumah, kenapa-napa nanti disuruh tanggung jawab lagi Anda. Ya atau kalau misalnya sangat-sangat dianggap risiko tinggi banget, ya mau diputus hubungan kerja, dikembalikan ke kampung halamannya juga silahkan. Gitu ya, itu hak masing-masing. Ya. Jadi itu sharing pengalaman saya yang saya lakukan untuk ngetes ya bagi yang punya dana ya sama punya waktu, mau ditiru silakan, atau kalau misalnya yang nggak punya dana mau hanya berdasarkan prinsip lama isolasi, saya juga sudah paparkan tadi ya. Semoga infonya membantu, dan buat para yang mencari kerja ya, calon asisten rumah tangga atau calon pekerja ya, kalau ada pemberi kerja yang menawarkan kesempatan di tengah-tengah pandemi yang tanda kutip nih lagi susah cari kerjaan, diikutin aja, jangan terlalu dikeluhkan, bersyukur Anda masih bisa bekerja, apalagi kalau misalnya pemberi kerjanya mau mengeluarkan dana lebih untuk mengetes Anda gitu. Jangan menganggap itu suatu beban atau menganggap misalnya saya ini tidak ada gejala atau apa kok curiga nama saya itu langsung suzon nama pemberi kerjanya, jangan gitu ya. Ini juga untuk kebaikan Anda juga kok gitu ya, amit-amit beneran kena ya, daripada terlambat didiagnosis. Jadi syukuri ya, ikuti saja, jaga hubungan baik antara pemberi kerja dengan yang bekerja ya, dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik, saya Dr. Aldo undur diri. Kalau merasa info ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya ke channel YouTube Nidalab. Sampai jumpa di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Selalu sehat, selalu waras, tambah waras. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih atas saran dan sharingnya Dr. Aldo di video ini. Semoga pada nggak galau lagi ya kalau mau cari pembantu. Special thanks juga buat Dr. Aldo yang sudah support kreasi saya, Mozaik by Nidalab. Dr. Aldo baru saja bikin foto mozaik momen keluarga dia bersama putrinya. Buat teman-teman yang belum bikin, langsung saja jangan lewatkan kesempatan ini karena ada promo khusus diskon 30% selama bulan Oktober 2020 untuk fitur augmented reality. Ini fitur unik yang hanya ada di Mozaik by Nidalab dan dijamin keren abis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja klik link yang ada di deskripsi video untuk order via WhatsApp. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.